2023, berbagai peristiwa kecelakaan masih menjadi catatan hitam bagi dunia transportasi di Jawa Timur. Kecelakaan tidak hanya terjadi di jalan raya, namun juga terjadi di perlintasan kereta api, laut, dan udara. Setidaknya ada ratusan nyawa melayang menjadi korban kecelakaan tersebut. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan sajikan rekam jejak kecelakaan maut yang terjadi di Jawa Timur selama tahun 2023. Peristiwa kecelakaan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Jawa Timur. Tahun 2023, angka kecelakaan di Jawa Timur meningkat hingga 70%, dengan jumlah korban jiwa hampir 1.000 orang. Kecelakaan tidak hanya terjadi di jalan raya, namun juga di perlintasan kereta api, laut, dan udara. Tahun 2023, peristiwa kecelakaan maut diawali kecelakaan antara pengendara motor yang ditumpangi satu keluarga asal Kabupaten Pasuruan dengan kereta api Tawang Alun, jurusan Malang Banyu. Kecelakaan kereta api memakan korban seorang pelajar terjadi tanggal 29 Agustus 2023. Kali ini korbannya ERP, siswa kelas 6 SD di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya. Ia tewas tertabrak kereta api Pandalungan relasi Jakarta-Surabaya Pasar Turi di perlintasan Sememi saat hendak sekolah menyeberangi rel kereta api di Jalan Sememi Jaya Utara. Korban melintasi rel tanpa melihat kereta api terlebih dahulu sehingga korban tertabrak kereta api Pandalungan dan tewas di lokasi kejadian. Tanggal 18 Oktober 2023, kecelakaan kereta api kembali terjadi di Kabupaten Lamongan. Mobil Avanza yang ditumpangi 3 orang penumpang tertabrak kereta api Belambangan jurusan Banyuwangi Semarang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Akibatnya 3 orang korban yang masih satu keluarga itu tewas seketika di lokasi kejadian. 3 korban warga Desa Wangunrejo, Kecamatan Turi, Lamongan itu berencana pergi untuk merias acara wisuda. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk proses visum.
Kecelakaan kereta api paling mengerikan tahun 2023 terjadi di Kabupaten Lumajang, tepatnya pada tanggal 19 November 2023. Saat itu, kereta api Probowangi jurusan Banyuwangi-Surabaya menabrak mobil elf yang mengangkut 15 orang penumpang di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang. Akibat kecelakaan ini, 11 orang yang semuanya warga Surabaya tewas dan 4 orang lainnya luka-luka. Rombongan korban ini rencananya hendak kembali ke Surabaya setelah dalam perjalanan pulang dari acara reuni SMA Indah Mardi Surabaya di Banyuwangi. Pemirsa, selain kereta api, kecelakaan melibatkan truk dan mobil juga banyak terjadi di Jawa Timur selama tahun 2023. Salah satunya truk tronton yang sedang parkir ditabrak mobil Honda Mobilio di Jalan Ring Road Ngawi, tepatnya di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, tanggal 12 Januari 2023. Akibat kecelakaan ini, dari 8 orang penumpang mobil, 5 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Hasil penyelidikan sementara, korban diduga kuat terpengaruh minuman keras karena ditemukan botol miras di salah satu kantong saku jaket korban. Selain itu, polisi juga memastikan jika kondisi mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga 130 km per jam. Kecelakaan melibatkan mobil elf rombongan pengantin dan rombongan santri juga terjadi di tahun 2023. Mobil elf rombongan pengantin terguling di Jalan Raya Nganjuk, Jombang, tepatnya di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awal Februari 2023. Beruntung 25 orang penumpangnya selamat, meski 18 orang penumpang mengalami luka-luka. Sementara mobil elf rombongan santri mengalami kecelakaan di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Mobil elf yang mengangkut rombongan 14 santri Pondok Pesantren Mis Pulorejo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang itu ditabrak mobil elf lain yang belum diketahui identitasnya hingga oleng dan menabrak dam truk yang parkir di tepi jalan. Akibatnya dari 14 santri penumpang elf, 7 santri luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. 8 April 2023, mobil Toyota Rush menabrak sepeda motor dan pendorong gerobak di jalur Poros Nasional Lamongan, Babat, tepatnya di Dusun Plalangan, Desa Ployo Wahyu, Kecamatan Lamongan Kota. Akibat kejadian ini 2 orang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. 2 korban tewas yakni pengendara motor dan pendorong gerobak. Diduga kecelakaan akibat sopir mobil Toyota Rush sedang mengantuk. La ilaha illallah Rasulullah. Ya Rabbi anak ya Allah. Akhir Juli 2023, satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang berboncengan naik sepeda motor terserempet truk di Tanjakan Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Akibat kecelakaan ini, ibu dan anak yang masih balita tewas di lokasi, sedangkan sang suami selamat. Satu keluarga ini diketahui warga Jalan Perlis Selatan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Istrinya berinisial I 34 tahun dan anaknya berinisial S masih berusia 2 tahun. Sementara sang suami berinisial L 46 tahun. Rencananya korban hendak pulang ke Surabaya usai dari Sampang.
24 September 2023, arak-arakan karnaval di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, ditabrak mobil pickup pengangkut konsumsi peserta karnaval. Akibatnya seorang peserta karnaval yang masih pelajar tewas dan 6 lainnya luka-luka. Diduga kecelakaan akibat sopir pickup keliru menginjak pedal gas saat hendak mengerem di jalan menurun. Akibat kecelakaan ini, polisi langsung menetapkan sopir pick-up sebagai tersangka. Kecelakaan maut gara-gara remblong juga terjadi di Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Desember 2023. Sebuah dam truk syarat muatan material menabrak 2 pengendara motor di Jalan Raya Condong, Desa Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 2 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Korban tewas yakni Hayi 37 tahun, warga Desa Pandan Laras, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan bocah berusia 6 tahun berinisial MNZ, warga Desa Tambelang, Kecamatan Krucil. Sementara kedua orang tua bocah, Muzaki 32 tahun dan Rofiah 30 tahun, mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di hari yang sama, sebuah minibus yang mengangkut 7 orang penumpang asal Kabupaten Sumeneb menabrak truk tronton di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 577, Desa Watu Alang, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Akibatnya 2 penumpang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Kondisi minibus yang hancur membuat proses evakuasi berlangsung lama. Korban, satu keluarga asal Kabupaten Sumeneb itu, rencananya hendak berlibur ke Yogyakarta. Pemirsa, selain kecelakaan di jalan raya dan perlintasan kereta api, tahun 2023 juga merekam kecelakaan yang terjadi di laut maupun di udara. Kecelakaan laut dialami kapal motor atau KM Arta Mina Sentosa asal Jawa Tengah. Kapal pencari ikan yang mengangkut 12 ABK dari pelabuhan Pomako Timika, Papua itu tenggelam di perairan utara Banyuwangi pada tanggal 11 Mei 2023. Beruntung seluruh ABK berhasil selamat. 7 dari 12 ABK menyelamatkan diri di sekitar pantai Pasir Putih, Lombok Selatan, NTB. Sementara 5 ABK lain yang sempat terombang-ambing di laut berhasil diselamatkan oleh kapal motor bersama Natuna 1 asal Probolinggo. Proses evakuasi ke-5 ABK ini berlangsung dramatis. Mereka yang sempat terombang-ambing di tengah laut selama 6 jam hanya mengenakan jaket pelampung dengan menaiki perahu rakitan terbuat dari styrofoam. Saking dramatisnya, kru KM bersama Natuna 1 Probolinggo sampai meneriakkan takbir setelah berhasil mengevakuasi 5 korban ke atas kapal. 12 ABK. 12 ABK. Itu perjalanan mau menuju Jawa Tengah berarti ya? Nah, Oh, Jawa Tengah. Itu yang 7 lainnya? yang 7 lainnya dari Pasir Putih udah pada kabur. Mereka loncat duluan. Mulai mesin mati langsung pada kabur. Naik apa itu dia loncat? Naik rakitan. Rakitan juga. Saman lampu itu ditambah rakitan. Tanggal 20 Juli 2023, kapal layar motor atau KLM Putri Koning yang mengangkut material bangunan dan 9 orang penumpang mengalami kecelakaan laut menabrak tiang rig pengeboran HCML MAK di perairan Gili Genting. Kapal ini berangkat dari Pelabuhan Panarukan Situbondo menuju Kepulauan Gili Genting, Sumeneb. Akibat kecelakaan laut ini 3 orang dari 9 penumpang dinyatakan hilang. Korban yakni Sumarni 48 tahun yang ditemukan tewas dan Irianti bocah berusia 9 tahun yang masih hilang. Memang Ibu Jumarwi tidak tahu secara pasti berapa jumlah penumpang di dalam perahu tersebut. Jadi yang jelas 2 orang, anak dan ibu
anak dan cucu Ibu Jumarwi tidak bisa terselamatkan, dan ada lagi perempuan 2 orang di perahu tersebut yang tidak bisa terselamatkan sampai sekarang. Tanggal 8 Agustus 2023, 2 kapal nelayan asal Trenggalek tergulung ombak di perairan selatan Pantai Gladak, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. 2 kapal nelayan yang mengalami kecelakaan yakni kapal motor Excel dan kapal motor Wilwu. Kedua kapal milik nelayan asal Teluk Perigi Trenggalek itu pecah setelah bertabrakan akibat tergulung ombak. Akibat kecelakaan laut ini, 8 anak buah kapal terjebur ke laut. 4 diantaranya berhasil menyelamatkan diri dan 4 nelayan lainnya hilang. Dari data Basarnas Trenggalek, 4 nelayan hilang yakni Hendi Napo, Kuku, Supar, dan Gimbal. Seluruhnya nelayan asal Kecamatan Watulimo Trenggalek. Kecelakaan laut yang lebih parah dialami kapal nelayan di Kabupaten Banyuwangi pada awal September 2023. Kapal nelayan dengan nama lambung Mekarjaya itu terbalik setelah dihantam ombak besar di Palawangan, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Beruntung dari 27 anak buah kapal atau ABK, 20 ABK berhasil menyelamatkan diri. Namun, 4 ABK ditemukan tewas dan 3 orang hilang. 2 jenazah korban tewas ditemukan di jarak 1,6 mil dari perairan Palawangan. Sementara untuk proses pencarian 3 korban hilang terkendala cuaca dan gelombang Pantai Gerajakan yang mencapai 2,5 meter. Ya, hari ini kita tim SAR gabungan menemukan 2 korban dengan kondisi Meg Delta. Tadi pagi jam kurang lebih setengah 6 1 korban diketemukan, dan jam 7.20 kembali diketemukan oleh tim SAR gabungan, dan 3 dalam proses pencarian. Selain kecelakaan laut, kecelakaan udara juga terjadi di tahun 2023. Kecelakaan udara menimpa 2 pesawat latih milik TNI Angkatan Udara, jenis Super Tucano TT-3103 dan TT-3111 dari Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh Malang pada tanggal 16 November 2023. 2 pesawat itu mengalami kecelakaan dan terjatuh di lereng Gunung Bromo, daerah Kedungung, Kecamatan Puspo, dan wilayah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. 1 pesawat dilaporkan meledak, sementara 1 pesawat hancur usai menabrak tebing setinggi 200 meter. Akibat kecelakaan ini, 4 perwira menengah TNI Angkatan Udara tewas, yakni Komandan Skuadron Udara 21 Letkol PNB Sandra Gunawan, Kepala Dinas Personel atau Kadispers Lanut Abdurrahman Saleh Malang Kolonel ADM Widiono, penerbang senior di Skuadron Udara 21 Mayor PNB Yuda Aseta, dan Komandan Wing Udara 2 Lanut Abdurrahman Saleh Malang Kolonel PNB Subhan. Bentetan, Pak. Ini cerita dari warga setempat yang di sini. Pesawat itu ada 4, terus yang 2 itu bentetan sayapnya. Jadi keluar percikan api. Terus yang 1 jatuh di sini tuh, jatuh nabrak ini tebing. Tebing Watu Kecek namanya. Yang satu lagi, Yang satu lagi putar-putar gitu, jatuh di wilayah Gunung Kundi, Watu Blorok, masuk wilayah Lumbang. ada korbannya Pak tadi Pak? Di sini 2 korbannya, 2 orang. 2 orang. Berarti itu pesawat latihan atau pas latihan atau gimana? Pesawat latihan Pak. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan bus juga masih banyak terjadi di Jawa Timur selama tahun 2023. Salah satunya dialami bus yang mengangkut rombongan studi tur siswa TK asal Blitar. Bus wisata itu mengalami kecelakaan di Jalan Taman Safari Prigen, tepatnya di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigeng, Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Februari 2023. Diduga kecelakaan akibat bus mengalami remblong sehingga menabrak bus satu rombongan di depannya, kemudian oleng menghantam 2 rumah warga dan 1 musola hingga terguling. Akibat kecelakaan ini 15 orang luka-luka.
Para korban yang terdiri dari sopir, guru, siswa, wali murid, serta pemilik rumah langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan juga membuat 2 rumah dan 1 musola rusak parah. Sementara 4 kendaraan bermotor juga rusak tertimpa bodi bus. Kondisi unit Tanggal 18 Mei 2023, kecelakaan bus melibatkan bus milik DPRD Kota Surabaya terjadi di Tol Pasuruan. Bus yang mengangkut 25 orang penumpang asal Surabaya itu menabrak bagian belakang truk tronton saat melintas di kilometer 812.100 Tol Grati, tepatnya di Desa Sumber Dawe Asri. Akibat kejadian ini, bodi depan bus ringsek, kaca dan lampu depan pecah. Selain itu, pintu depan sebelah kanan ringsek serta kaca samping kanan depan pecah. Diduga kecelakaan akibat sopir bus dalam kondisi mengantuk. Bus ini hendak kembali ke Surabaya usai berwisata di hutan Baluran Situbondo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 12 orang penumpang luka-luka dan dirawat di RSUD Grati Pasuruan. Allah lur, tabrakan lur, neng geneng lur, ya Allah, gara-gara nek wong nyabrang iki lur. Ya Allah sumber karo Eka lur, ya Allah, nyelek banget ya Allah. Kecelakaan bus yang lebih mengerikan terjadi akhir Agustus 2023. 2 bus antar kota antar provinsi atau AKAP Bus Sugeng Rahayu terlibat adu moncong dengan bus Eka di Jalan Raya Ngawi, Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Kecelakaan itu membuat bodi bus sampai hancur. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Korban tewas diantaranya sopir bus Sugeng Rahayu Agus Susanto, warga Blitar yang terlempar dari bus karena bagian atapnya tersingkap. Catur, sopir bus Eka, warga Boyolali, Jawa Tengah, serta M. Parianto, kenaik bus Sugeng Rahayu. Sementara belasan korban luka dilarikan ke 2 rumah sakit berbeda. Kecelakaan maut melibatkan bus tentrem dengan truk Fuso dan pengendara motor terjadi di Jalan Raya Surabaya Malang, tepatnya di perlintasan kereta api sebidang di Singosari, Kabupaten Malang, tanggal 13 September 2023. Sopir bus berusaha menerobos palang perlintasan yang hendak menutup karena akan ada kereta melintas, hingga menabrak truk dan pengendara motor yang berhenti di depan truk. Akibatnya 3 orang pengendara motor tewas terjepit bodi bus dan truk. Kondisi bus dan motor mengalami kerusakan parah. Seusai kejadian, seluruh korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Laka, tol Pasuruan. So, bangil. Tanggal 2 Desember 2023, bus wisata mengangkut rombongan siswa SMK Negeri Ngasem Bojonegoro menabrak truk muatan pasir di ruas Jalan Gempol Pasuruan, kilometer 786, tepatnya di Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan bermula saat kendaraan bus rombongan SMK Negeri Ngasem Bojonegoro hendak pulang berwisata dari Pulau Bali. Saat di lokasi kejadian, sopir bus diduga mengantuk sehingga hilang kendali, lalu menabrak kendaraan dump truk mengangkut pasir yang berada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 2 orang yakni sopir dan kernet bus tewas di lokasi kejadian. Sementara 5 orang pelajar mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Bangil. Banyaknya peristiwa kecelakaan yang masih terjadi di Jawa Timur ini seharusnya bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus berusaha menekan tingginya angka kecelakaan. Rekam jejak kecelakaan maut ini juga bisa menjadi sebuah peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara atau saat bepergian melalui jalur laut maupun udara.